Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup mereka semua sehingga dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Yang saya hormati para guru yang mungkin hadir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita yang insyaallah kata Allah jika dihitung tidak akan mampu dihitung. Kita berdoa semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita teruskan ta'lim kita mengenai syirah Nabawiyah atau perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata akhir-akhir ini sejarah ini penting dipelajari karena bagaimanapun dia menjadi landasan latar belakangi semua pengetahuan yang sampai kepada kita. Untuk itu kita teruskan ta'lim kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Muhammad bin Afifi Al-Bajuri atau dikenal dengan Syekh Al-Hudri. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihatu bil qubul ila hadrati sayyidir rasul wa ala alihi wa zawji wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa jami ashabihi minal anbiya'i wal mursalin washabati wat tabi'at tabi'in wat tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jamil mujahidin ajma'in wa jami arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Syekh Muhammad. Anna Allah ayya'la darajatihim fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. Kemarin kita sudah sampai pada masa-masa sulit pemboikotan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, baik yang muslim dan non muslim, semua diboikot oleh kaum musyrikin Mekah. Dan kita sampai pada mengenai naqdus sahifati, itu pembatalan sahifah atau surat pernyataan boikot ya, sahifah. Naqdus sahifati, pembatalan sahifah, pernyataan boikot. Wa qad qama khamsatu min asyrafi Quraisyin yutalibuna bi naqdi hadhihi sahifati adh-dhalimah. Jadi ketika sahifah ini dibuat atau pernyataan zalim yang bunyinya memboikot keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, itu tentu saja ada orang-orang yang secara logika tidak menerima. Harus ada memang secara politis. Jadi orang tidak semuanya bisa setuju. Tetapi mungkin karena minoritas, jadi ketidaksetujuannya kemudian tidak berpengaruh. Tapi kemudian ketidaksetujuan ini mulai merambah ke 5 orang pembesar Quraisy. Lalu kelima orang ini meminta agar pernyataan itu, pengumuman tentang pemboikotan, itu dicabut. Wahum, mereka ini, para pembesar ini, yaitu pertama Hisham bin Amru bin Rabi'ah bin Al-Haris Al-Amiri. Yang pertama Hisham bin Amru. Wa huwa a'zamuhum fi dzalika bala'an. Dia merupakan orang yang paling kritis terhadap pernyataan boikot. Jadi paling kritis lah, paling vokal. Yang kedua wa Zahir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Zahir
bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ibnu ammatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak dari bibinya Rasul atau uanya, yaitu Atikah binti Abdul Muthalib. Yang ketiga, wal Mut'imu bin Adi An-Naufali. Yang keempat, wa Abul Bakhtari bin Hisham Al-Asadi. Kemudian yang kelima, wa Zam'atu bin Al-Aswad Al-Asadi. Ini para pembesar Quraisy. Jadi mungkin tadinya hanya ya rakyat kecil lah yang ngegerutu. Tapi kemudian ini mulai dikritisi oleh para pembesar. Wattafaqu ala dzalika lailan. Mereka ngobrol-ngobrol di waktu malam dan bersepakat agar perjanjian pernyataan boikot kaum musyrikin Makkah terhadap keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam itu segera dicabut. Ini penting ini. Emang ngobrol penting itu bagusnya malam. Jadi kalau ada teman-teman yang pos apa? Itu orang malam-malam. Jadi ngobrol mungkin kayak gitu ya. Lalu bersepakat. Falamma asbahu gadan, ketika pagi, Zahir wa alaihi hallatun. Tadi Zahir bin Abi Umayyah keluar bawa perhiasan. Fatafa bil baiti summa aqbala 'ala nasi. Tawaf berkeliling Ka'bah. Kemudian menemui orang-orang. Faqala, lalu berkata, ya ahla Makkah, anakul ta'ama wa nalbasu thiyaba wa banu Hashim wal Mutallibi halka la yabi'una wa la yubaki'una. Hai penduduk Mekah, hai ahli Mekah, apakah kita tega kita makan dan kita berpakaian, sementara keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mereka terpencil terkucilkan, tidak bisa bertransaksi jual beli. Apa ya kita tega gitu? Wallahi, kata beliau, demi Allah, la aq'adu hatta tushakka hadis sahifatid dhalimah, tushakka hadis sahifatad dhalimatal qadi'ah. Saya akan berdiri menyuarakan ini sampai perjanjian ini, sahifah tadi, yang menurut beliau zalim, tidak adil, dan memecah belah al-qati'ah, ini dicabut. Faqala Abu Jahlin. Lalu di situ ada Abu Jahal menimpali, kadzabta, kamu berdusta, maksudnya mengingkari perjanjian yang sudah dibuat. Faqala Zam'ah li Ubay li Abi Jahal, kepada Abi Jahal. Lalu Zam'ah menjawab, anta wallahi akdzab, engkau, kamu ya Abu Jahal yang paling berdusta. Maradina kitabataha hina kutibat. Kami sebenarnya tidak setuju
perjanjian ini ditulis? Faqala Abul Bakhtari, lalu yang lain menimpali, yang pro penggugatan. Shadaqa Jamaah. Benar kata jamaah. Kami setuju. Ini harus dicabut. Ini tidak adil. Wa qala al-Mut'im bin Adi, sadaqtuma wa kadzaba man qala ghaira dzalik. Kalian berdua benar. Dan berdustalah orang-orang yang mengatakan di luar itu. Artinya sebenarnya para pembesar Quraisy itu rata-rata tidak setuju juga atas perjanjian ini. Tapi itu tadi karena awalnya minoritas, akhirnya terjadilah. Wa saddaqa ala ma qila Hisham bin Amru. Dan Hisham bin Amru membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka semua. Jadi kompak tuh. Yang tadinya masing-masing kompak di situ. Menggugat sahib atau perjanjian yang membuat sengsara keluarga Baginda. Faqama ilaiha al-Mut'im bin Adi fasyaqqaha. Lalu al-Mut'im maju. Fasyaqqaha. Mau nyobek perjanjian. Sahifah itu. Wa kanatil aradatu qad akalatha falam yabqa fiha illa ma fihi ismallah. Begitu mau dirobek, itu digantung, jadi tidak terlihat di dalam. Jadi ini kan tidak terlihat di dalam. Jadi pernyataan pemboikot itu digantung di dalam dinding Ka'bah, bukan di luar. Begitu mau diambil, ternyata itu perjanjiannya sudah robek, dimakan rayap. Yang tersisa hanya nama Allah. Subhanallah. Jadi ternyata perjanjian itu sudah robek dan baru diketahui ketika mau dirobek. Waqad akhbaran Nabi alaihi salatu wassalam annahu Aba Talib bidzalika qabla ayyuf ala ma dzakara. Tapi sebenarnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah tahu hal itu dan itu disampaikan kepada pamannya Abdul Muthalib sebelum mereka mendekati atau bermaksud menyobek itu. Jadi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, idza qala alaihi salatu wassalam, ya amma, inna Allah qad sallatal aradata ala sahifati Quraisyin. Allah sudah mengutus rayap. Salat itu mengalahkan apa namanya? Jadi mengutus, merobek sahifah yang dibuat oleh kaum Quraisy. Falam tada' fiha isman wallah illa asbatat fiha. Tidak ada yang lain kecuali hanya nama, yaitu nama Allah. Wa nafat min hadzalmu wal qati'atu wal buhtanu. Maka semua kata-kata yang zalim, memecah persatuan dan fitnah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu sudah robek. Lalu pamannya bertanya, "Arabbuka akhbaraka bihada?" Apakah ini berita dari Tuhanmu? Ini Abdul Muthalib. Qala na'am. Baginda menjawab, "Ya." Fa kharaja ila Quraisyin faqala lahum. Ketika mendengar ini sebenarnya
Abi Thalib sudah menyampaikan ini kepada Quraisy. Dia setengah percaya, setengah tidak. Masalahnya belum melihat. Maka kata beliau, in kana qaulu ibni akhi haqqan fada'u qati'atuna. Fada'u qati'atana. Jika seandainya kata-kata anak diceritakan bahwa itu hancur tinggal nama Allah. Kata Abi Thalib, seandainya kata-kata ponakan saya ini benar, maka mari kita hapus perpecahan ini. Apa perjanjian yang memecah belah ini. Wa illa, jika tidak benar, dapat tubuh ilaikum. Seandainya ini terakhir kali ya. Seandainya ponakanku ini salah, maka aku akan menyerahkannya pada kalian. Artinya perlindungannya cabut. Kan ini belum nih, masih ribut, belum dibuka. Faqalu rodina. Oke, kami setuju. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah diberitakan oleh Abu Thalib berdasarkan yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa itu tinggal nama Allah. Walamma ra'au sidqahu zadahum dalika syarran. Tetapi ketika mereka tahu bahwa itu benar, bukannya apa namanya, malah nambah nama keselnya gitu. Bukannya tadi itu kan setuju dah kalau ini benar, oke. Tapi begitu dilihat itu benar, ternyata mereka malah nambah keburukan, nambah kesel. Wa nasumat tu'aqidu alaih, dan mereka lupa apa yang sudah diperjanjikan, disepakati. Itulah gambaran-gambaran tentang Suhaibah. Artinya sebelum mereka ribut dan bermaksud merobek, baginda sudah diberi kabar oleh Allah SWT bahwa perjanjian itu tinggal nama Allahnya saja. Ini tentang perjanjian Sahifah. Maka sejak saat itu perjanjian itu kemudian batal dan tidak berlaku lagi. Dan kemudian artinya perjanjian itu secara otomatis tidak berlaku lagi. Kemudian sudah begitu bebas, orang-orang setelah hijrah kedua ke Abyssinia atau Habsyah itu bercerita kepada orang-orang Nasrani di sana. Dan sampai berita itu ke Najran. Najran itu wilayah antara Saudi dan Yaman. 25 orang Najran ini datang untuk mengklarifikasi kebenaran. Karena mereka sebenarnya orang-orang Kristen itu di dalam kitabnya kalau seandainya itu tidak ada perubahan-perubahan atas kitabnya, itu ada berita-berita tentang kedatangan Rasul yang akan datang. Cuma ya itu tadi dirubah. Saya dalam hal ini pernah membaca satu tulisan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ternyata tidak percaya Kristen itu secara logika benar. Apa yang disampaikan orang Yahudi, mereka tidak percaya Kristen. Pertama, Kristen dianggap menyembah berhala. Karena bawa-bawa patung atau di ininya ada hiasan-hiasan patung. Kedua, menurut mereka sanadnya terputus.
Kaget juga saya. Jadi ternyata yang kita pegang as-sanadu minad din laula sanada qala man sya'a maqala itu ternyata sudah dikeluarkan oleh orang Yahudi. Dan itu yang membuat mereka tidak percaya terhadap Kristen. Karena memang ternyata pada realnya ternyata dari kitab Markus, apa Matius, Lukas dan sebagainya itu ternyata hanya satu yang dianggap murid sah dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yaitu Yohanes, Yahya. Lainnya itu zaman yang terputus dengan Rasul dengan Isa Al-Masih. Luar biasa. Nah ini apa? Jadi mereka datang ini mengklarifikasi sifat-sifat Rasul yang diceritakan orang Muslim yang lari ke Abyssinia atau Habsyah. Lalu mereka mengirim utusan 25 orang dan 25 orang atau kurang lebih itu kemudian Islam. Dan itu terjadi pasca pembatalan perjanjian yang zalim. Nanti insya Allah kita lanjutkan drillnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.